Lek teng Jipang tasik tebih. Pun pun Jipang nggih. Gene Aryo Jipang, Aryo Penangsang. Oh nggih nggih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berada di kota Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Dan pada kali ini kita akan menelusuri sejarah cerita riwayat tokoh di Kabupaten Blora yang sudah familiar pada cerita ketoprak, yaitu Aryo Penangsang. Namun di daerah ini kita jangan menyebutnya dengan Aryo Penangsang, melainkan Aryo Jipang. Jadi kalau dalam toprak itu sebutannya Aryo Penangsang. Namun di daerah sini kita untuk menjaga perasaan warga Blora, kita menyebutnya dengan Aryo Jipang dengan sebutan yang lebih halus ya. Selanjutnya nanti kita akan ke desa Jipang dan Panolan. Nah, dari sini, dari Cepu ini sekitar 20 km. Nanti kita melewati sana itu ya. Jadi Tugu Kuda ini nanti kita ke sana. Bila kita mendengar kata-kata Jipang, pasti ada kelanjutannya dengan Panolan. Sehingga dalam ketoprak itu disebut dengan Jipang Panolan. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita perjalanan menuju ke Jipang Panolan, perlu Anda dengarkan juga, nanti kita akan mereview tempat momen kejadian pada saat pertempuran sengit antara Aryo Penangsang atau Aryo Jipang dengan pasukan dari Pajang, yaitu di perbatasan desa yang disebut dengan Kali Bengawan Sore. Nah, kita kan sering kali mendengar ya Bengawan Sore, namun Bengawan Sore yang sebenarnya itu yang ada di perbatasan desa masuk Kelurahan Jipang. Nah, teman-teman sekalian, marilah kita langsung saja perjalanan menuju ke sana. Kendatipun Aryo Jipang yang populer dengan nama Aryo Penangsang, dalam alur cerita ketoprak tergambarkan orang yang membangkang yang akhirnya kalah dengan kondisi yang memprihatinkan. Namun nama Aryo Jipang atau Aryo Penangsang di wilayah Kabupaten Blora sosok orang yang dihargai. Karena memang kebanyakan para sesepuh dan masyarakat Kabupaten Blora tahu persis sisi baik atau kebaikan dari Aryo Jipang alias Aryo Penangsang. Kendatipun dalam alur cerita ketoprak Aryo Jipang misalkan punya sebilah keris pusaka yang dinamai dengan Ki Brongot Setan Kober, yang seringkali banyak diartikan identik dengan watak orangnya. Ada lagi sepotong kronologi cerita Aryo Jipang pernah mengutus seseorang untuk menghabisi Sultan Hadiwijoyo. Kemudian pada kronologi saat itu orang yang diutus hanya karena ketiban selimut sang sultan. Orang yang diutus tersebut tersungkur jatuh tidak berdaya dan kemudian disuruh pulang
dengan dibekali sejumlah uang atau emas atau yang serupa dengan harta oleh sang sultan, disuruh kembali ke Jipang. Tetapi pada menjelang peperangan antara pasukan Pajang dengan pasukan Jipang, seorang pencari rumput atau gembalawan kuda Aryo Jipang yang tidak berdosa dan tidak bersalah, kupingnya dihilangi satu, lalu diselipkan surat tantangan untuk disampaikan kepada Aryo Jipang. Namun dari serangkaian sejarah pada masa itu, saya pun pernah mendengar dari kalangan budayawan yang ada di seputaran petilasan Aryo Jipang menyadari namanya sejarah itu bisa dikatakan milik pihak yang menang. Pihak yang menang memang punya wewenang untuk menceritakan sejarah itu, mencitrakan setinggi mungkin dan merendahkan serendah mungkin, dan pihak yang kalah mau tidak mau pun harus menerima atas cerita tersebut. Kendati pun cerita yang sebenarnya bisa jadi tidak seperti itu. Namun dalam alur cerita tersebut, bila kita cermati, kita hayati, memang Aryo Jipang atau Aryo Penangsang bisa dikatakan bangkang atau mbalelo semata-mata menuntut haknya. Kebenaran Aryo Jipang atau Aryo Penangsang pun seakan-akan juga didukung dengan adanya sebuah fenomena alam berupa kali atau bengawan yang dinamakan dengan Bengawan Sore. Bengawan Sore berada di perbatasan desa Jipang dan desa Ngloram. Bengawan itu pada masa itu aneh sekali. Bila di siang hari bengawan itu tidak mengalir, namun bila di sore hari sampai malam bengawan itu tiba-tiba menggenang air penuh. Jadi Bengawan Sore itu pun bisa dikatakan turut serta melindungi warga Jipang pada masa itu, karena saat itu detik-detik perperangan antara Jipang dan Pajang. Ya sebenarnya bukan kok Bengawan Sore itu melindungi Jipang dan warganya pada saat itu, tidak. Tetapi Bengawan Sore itu pun atas kehendak yang maha kuasa. Jadi yang disebut dengan Bengawan Sore itu kalau pagi sampai siang itu tidak ada airnya dan bisa dilewati orang. Tetapi kalau sore sampai malam itu menyerupai banjir. Derek tanglet nggih, lek teng Jipang tasik tebih. Pun Jipang nggih. Gene Aryo Jipang, Aryo Penangsang. Oh nggih nggih. Matur suwun. Nggih nggih. Monggo. Sekarang kita sudah dekat dengan desa Jipang. Jadi pertigaan ini belok kiri, terus yang ke kanan ini nanti ke arah Panolan. Jadi dulu pasukan dari Pajang itu dari arah kanan ini, gerudukan dari sini ke kiri terus. Nah nanti setelah belok kiri beberapa meter itu ada sebuah kali Bengawan yang dinamakan dengan Bengawan Sore. Namun kali Bengawan itu sekarang sudah tidak
mengalir lagi dan berubah menjadi daratan. Temen konco-konco, sekarang kita belok kiri sekitar beberapa ratus meter. Setelah kita belok kiri, nah disitulah dulu terjadi perperangan atau pertempuran sengit antara Aryo Jipang atau Aryo Penangsang melawan pasukan dari Pajang. Nah, setelah habis jalan aspal, jalan cor-coran ini, ya ini kan jalan aspal ya. Nah, jadi ini dulu, nah ini ya, mulai rumah-rumah ini dulunya itu adalah Kali Bengawan Sore. Persis disinilah dulu terjadinya pertempuran sengit antara Aryo Penangsang dengan pasukan dari Pajang. Nah, itu di depan itu ada gapura. Itu sebenarnya beberapa bulan yang lalu ada tulisan melengkung Bumi Jipang, telatah Aryo Jipang atau Aryo Penangsang. Terus di sini dirubah tulisan Gang Rampung Gawe. Mungkin yang dimaksud dengan Rampung Gawe di sini masih ada kaitannya pada kejadian pada masa itu. Para pemirsa penyimak sekalian, bagi Anda yang ingin tahu lokasi persisnya pada masa itu antara Aryo Jipang atau Aryo Penangsang, lokasi bertempurnya itu dulu di sini. Nah, saya jelaskan ya. Di depan itu ada gapura. Itu sudah masuk sekarang namanya Desa Jipang. Dulu di situ Kasatrian Jipang. Namun warga setempat jarang yang mengatakan Aryo Penangsang, gitu jarang mengatakannya atau menyebutnya adalah Aryo Jipang. Selanjutnya mulai gapura itu sampai ke sini, nah tempat ayam ceker-ceker itu atau pohon-pohon pisang yang di depan ini sampai habisnya jalan aspal yang di sana itu. Nah, di sana itu kan ada antara aspal dan cor-coran. Itu dulu di sini itu Bengawan Sore. Dinamakan Bengawan Sore karena aneh juga, pada siang hari bengawan ini tidak mengalir, namun mengalirnya itu mulai sore hari sekitar pukul 3 sore sampai malam hari. Aneh ya. Kenapakah demikian? Ya enggak tahu, mungkin itu adalah keajaiban alam apa gimana gitu ya. Karena pada saat itu sedang terjadi perang antara Jipang dengan Pajang. Nah, pada saat itu kurang lebih kronologinya begini ya. Dari sini, dari saya berdiri ini adalah pasukan dari Pajang. Terus dari gapura sana itu pasukan Aryo Jipang atau Aryo Penangsang. Nah, dari sini prajurit atau pasukan dari Pajang itu tidak menyeberang ke sana, tetapi tahu kalau Aryo Jipang atau Aryo Penangsang itu membawa kuda jantan. Kuda dari pasukan Pajang itu disingkurkan ke arah sana. Jadi tidak madep ke sana tetapi membelakangi gapura itu. Sampai di sini paham ya? Setelah kuda dari pasukan Pajang itu diposisikan membelakangi pasukan Arya Penangsang, lalu kuda Arya Penangsang itu bedal, girap-girap, tak bisa dikendalikan karena melihat kuda betina yang memang sudah dikondisikan untuk memancing, membuat kuda Arya Penangsang itu nantinya tidak bisa dikendalikan. Nah, sampai di sini paham ya? Nah, di Bengawan Sore ini pada saat itu ada pujangga berfatwa atau mengatakan begini, barang siapa di Bengawan Sore ini melakukan pertempuran dan terjun duluan ke Bengawan Sore, maka dialah yang kalah. Akhirnya kuda Arya Penangsang pun tidak mampu dikendalikan dan jebur duluan ke dalam sungai Bengawan Sore ini.
Karena Arya Penangsang dan kudanya itu menjebur lebih duluan ke Bengawan Sore, maka dengan mudah pasukan dari Pajang itu mengerocok tumbak dan panah dari sini. Wong namanya juga sedang tengel-tengel di air ya. Jadi sangatlah mudah pada saat itu pasukan Pajang untuk menaklukkan Arya Jipang atau Arya Penangsang. Andai kata pada saat itu Arya Jipang atau Arya Penangsang tidak kejebak duluan ke dalam air, mungkin 1 lawan 10 diperkirakan masih menang Arya Jipang atau Arya Penangsang. Mriki niki kalau riminya Bengawan Sore nggih Pak nggih. Oh, dalam? Oh, atasnya tugu-tugu niku. Berarti kalau rumiyin niku Arya Jipang, Arya Penangsang, kalau rumiyin perangnya teng mriki nggih Pak nggih. Oh, nggih. Lah jenengan badhe teng pundi, Pak? Teng Saben. Rumput. Oh, sak menika wis dadi daratan ora dadi Bengawan. Kok diwastani Bengawan Sore niki kenging napa, Pak? Napa miline banyu niku wayah sore ngoten? Oh, mboten ngertos. Nggih. Lah jenengan daleme mriki nggih? Nggih, Linggo. Linggo. Oh, nggih. Nggih, monggo. Setelah kita berjalan dan melewati gapura itu tadi, artinya sekarang kita sudah berada di bumi Jipang. Namun kita pun belum sampai di perkampungan atau di pemukiman. Mungkin bagi Anda yang ingin tahu seperti apakah suasana bumi Jipang tersebut, simak kelanjutan video ini. Dan ini nanti bila ada warga, kita berhenti sejenak untuk bertanya kepada warga. Sing diwastani dusun Jipang ingkang kala rumiyin tlatahipun Arya Jipang utawi Arya Penangsang niku leres mriki nggih. Oh, pendopo niku nggih. Oh, nggih. Dados kala rumiyin niku miturut critane perange Arya Jipang utawi Arya Penangsang kalian prajurit Pajang niku teng mriku wau nggih, perbatasan wau. Bengawan Sore niku nggih, Pak nggih. Oh, nggih. Kok diwastani Bengawan Sore niku pripun nggih, Pak nggih? Oh, nggih. Sorene anggere sonten niku mili ngoten. Oh, lek sore lho niku. Nggih. Dados diwastani Bengawan Sore niku miline lek wanci sore ngoten nggih. Nggih, sorene lho niku. Oh, nggih. Lek saking mriki teng Panolan tasik tebing nggih, Pak? Panolan sampean balik terus pertigaan niku nggih. Nggih. Oh, niku Panolan nggih. Nggih, lek teng Toprak niku kan kuwastani Jipang Panolan. Padahal Jipang kalih Panolan niku tasik tebing nggih, Pak nggih. Nggih. Benten kecamatan apa? Kecamatan Benten. Oh, Benten. Dong Tubang. Lek Panolan derek Dong Tubang, lek Jipang derek Cepu. Oh, nggih. Dados lek Jipang niku derek Cepu, lek Panolan derek Kadong Tuban. Oh, nggih. Pak, matur suwun Pak nggih, monggo-monggo. Nggih. Kadang teng Panolan mriko lho nggih. Pertigaan blok kiri nggih. Nggih. Di sebelah kanan jalan yang kita lewati ini adalah sungai atau Kali Bengawan Solo. Selanjutnya mengenai suasana bumi Jipang yang terkenal dalam cerita sejarah, sampai sekarang pun sepertinya tidak terlalu banyak berubah dan semuanya masih tetap alami. Dan tidak seperti tempat-tempat bersejarah yang lainnya yang sudah terlalu banyak berubah. Kalau ke petilasan Arya Penangsang masih jauh. Mereka ini ngalor gitu nggih. Arya Penangsang sing Toprak Jipang niku lho nggih. Oh, nggih. Mengenai nama Jipang, sekarang nama sebuah desa atau kelurahan. Arya Jipang atau Arya Penangsang adalah murid dari Kanjeng Sunan Kudus. Tentunya keluarga Arya Penangsang semuanya penganut Islam.
Kendatipun keluarga Arya Jipang atau Arya Penangsang semuanya penganut Muslim, kata warga setempat dulunya memang Arya Jipang bersifat nasionalis, selalu menghargai dan mentoleransi agama non-Muslim. Tidak jauh dari petilasan Arya Jipang dan alun-alun Jipang ada sebuah gereja Katolik yang berdiri kokoh dan indah. Dan konon gereja itu sudah ada lama sekali sejak dulu, entah itu zaman Arya Jipang atau zaman Belanda. Kita tidak bisa menjelaskan tentang adanya sebuah gereja yang berdiri kokoh di lokasi tersebut. Dan tentunya dengan adanya keberagaman agama di desa tersebut selalu berdampingan, hormat menghormati dan saling mentoleransi. Sebentar lagi kita sudah masuk petilasan Arya Jipang. Di kanan jalan ada situs budaya Makam Gedong, dan di sebelah kiri jalan atau di seberang jalan ada alun-alun Jipang. Jarang sekali kita menjumpai pedesaan ada alun-alunnya. Paling-paling lapangan sepak bola atau lapangan voli. Namun di desa ini ada sebuah alun-alun yang dibangun seperti alun-alun yang ada di perkotaan, namun alun-alun yang ini semacam miniatur. Disinilah dulu petilasan Arya Jipang atau Arya Penangsang. Sejak masa itu sampai sekarang lokasi ini tetaplah sebuah pedesaan, tidak terlalu berubah banyak. Namun bedanya, walaupun ini sebuah pedesaan, untuk mengenang petilasan Arya Jipang atau Arya Penangsang ada sebuah alun-alun. Nah, jadi jarang sekali pedesaan yang ada alun-alunnya. Ini adalah cagar budaya situs Makam Gedong Ageng Jipang. Terus di seberang jalan itu ada sebuah alun-alun untuk mengenang petilasan Arya Jipang atau Arya Penangsang. Mengenai Arya Penangsang atau Arya Jipang dan Ratu Pajang, dulu kan sama-sama Muslim atau di era Islam. Nah, di desa Jipang ini warga setempat mengatakan bahwa dulu Arya Penangsang itu juga bersifat nasionalis. Tidak jauh dari petilasan Arya Penangsang ini ada sebuah gereja. Gereja itu sudah lama sekali dan jaraknya sekitar 200 meter ke arah sana itu ya. Terus di belakang situs Gedong ini ada kampung dan nantinya itu ada sebuah bengawan. Nah, Anda sekalian yang ingin tahu lokasi petilasan Arya Penangsang dulu, nah inilah kampung pedesaannya. Di sini ada sebuah alun-alun ya semacam ini bersebelahan dengan kantor balai desa. Nah, sekarang kita dari situs budaya Makam Gedong Arya Jipang ini menuju ke sebuah gereja yang sudah lama sekali, yang menandakan bahwa dulu Arya Jipang sebagai tokoh Muslim juga menghargai atau mentoleransi agama non-Muslim. Oke, kita lanjut. Jadi inilah sebuah gereja yang berdiri kokoh, yang konon sudah ada sejak di era Arya Jipang. Teman-teman sekalian, mengenai gereja ini kita tidak berlama-lama di sini, kita mengambil gambar sepenuhnya.
Setelah ini kita beranjak dari Desa Jipang menuju ke Panolan. Oke, dilanjut. Sekarang kita keluar dari Desa Jipang. Ini kita berada di perbatasan Desa Jipang dan Desa Ngloram menuju ke Panolan. Jadi Desa Jipang itu ikut Kecamatan Cepu, kalau Panolan ikut Kecamatan Kedung Tuban. Semuanya sama-sama masih satu kabupaten, yaitu Kabupaten Blora. Nah, ini kita keluar dari Desa Jipang. Inilah Bengawan Sore. Jadi setelah Tugu perbatasan itu Bengawan Sore, dan ini kita masuk Desa Ngloram. Jarak Desa Jipang dengan Panolan sekitar 5-6 km. Kalau Jipang ikut Kecamatan Cepu, namun kalau Panolan ikut Kecamatan Kedung Tuban. Dalam cerita ketoprak, bila menyebut Jipang pasti ada kelanjutan Jipang Panolan. Kenapakah demikian? Mungkin bagi Anda yang tahu dan paham tentang Jipang dan Panolan, silahkan ditulis di kolom komentar. Tentang Jipang dan Panolan, saya pun kurang begitu memahami. Desa Panolan selain ada kaitannya dengan sejarah Aryo Jipang atau Aryo Penangsang, juga merupakan kampung kelahiran atau kampung halaman almarhum Bapak Kartosuwiryo. Nah, tentunya bagi Anda yang selalu mengikuti dan mencermati sejarah bangsa ini, tidak asing dengan almarhum Bapak Kartosuwiryo. Beliau bisa dikatakan teman seperguruan, bahkan sempat tinggal satu asrama bersama almarhum Bapak Insinyur Soekarno, Presiden Republik Indonesia pertama kali di Surabaya, dengan guru besar Haji Umar Said Cokro Aminoto.
Oke, sekarang kita sudah di Desa Panolan, Kecamatan Kedung Tuban. Jadi bila kita berbicara tentang Jipang itu pasti ada kelanjutannya Panolan. Padahal Panolan dengan Jipang itu masih agak jauh dan beda kecamatan. Bu, mriki Desa Panolan nggih Bu nggih? Oh, lek riyen sejarah Arya Penangsang niku kan Jipang Panolan kan ngoten nggih. Panolan nggih, nggih. Kelurahannya derek Kedung Tuban. Oh, mboten. Kelurahan mriki derek Kedung Tuban nggih. Nggih, nggih, nggih. Suwun nggih Bu nggih, monggo.